Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isla Hidayah Bahar dengan NIM 602001201210049. Nah, baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai bahasa pemrograman PHP, dasar-dasar dari bahasa pemrograman PHP. Nah, yang saya bahas di sini yaitu pada website Witri School. Pada bagian PHP tutorial, di sini saya akan membahas mengenai comments, variable, echo, kemudian ada data types, hingga regex. Nah, bagian pertama yaitu ada PHP comments. Pada pembahasan pertama di sini, kita akan membahas komen. Nah, pada bahasa pemrograman PHP sendiri, ataupun bahasa pemrograman lainnya, kita mengenal beberapa tipe komen. Nah, salah satu contohnya di sini ada comments dengan tipe single line, yaitu dengan double slash, kemudian ada hashtag. Nah, kemudian ada tipe kedua yaitu multiple lines comments. Nah, komen sendiri kita gunakan pada codingan kita untuk memperjelas codingan kita. Nah, ini juga akan sangat membantu nantinya ketika kita bekerja dengan tim ataupun dalam proses maintenance codingan kita nanti. Komen sangat berguna untuk pengingat dan memperjelas tentang codingan kita. Nah, ini juga bisa lebih mempermudah tim kita untuk membaca codingan yang telah kita buat. Nah, ketika dijalankan, komen ini tidak akan di-compile oleh compiler. Karena memang tugas dari komen ini hanya untuk memperjelas atau sebagai deskripsi pada codingan kita. Nah, ketika ini dijalankan, maka operator tambah dan juga integer 15 ini tidak akan ikut terhitung karena kita menambahkan multiple lines comments di sini. Nah, baiklah, itulah mengenai comments. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel. Bagian kedua yaitu ada variabel PHP. Nah, pada bahasa pemrograman PHP, variabelnya sendiri dideklarasikan dengan tanda dolar seperti ini. Nah, pada PHP kita tidak perlu menentukan tipe data dari variabel yang akan kita buat. Nah, seperti pada layar, seperti yang tampil pada layar, di sini kita membuat variabel txt dengan tipe data string tanpa mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan variabel x dengan tipe data integer seharusnya tanpa perlu menentukan tanpa perlu mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Nah, perlu diingat untuk variabel sendiri pada bahasa pemrograman PHP atau semua bahasa pemrograman itu merupakan case sensitif. Nah, di sini ada contohnya jika kita membuat variabel age dengan huruf kecil atau non-kapital, itu merupakan satu variabel, dan ketika kita memanggil atau membuat variabel lagi dengan nama yang sama tapi dengan huruf kapital, maka itu merupakan dua variabel yang berbeda. Nah, untuk pemanggilan variabel sendiri pada PHP,
Di sini bisa kita lihat contohnya pada layar. Di sini kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, kemudian mengisi value-nya. Kemudian di sini ada sintaks echo, yang mana fungsinya untuk menampilkan output dari variabel kita atau ingin menampilkan sebuah kata atau string pada layar. Nah, kemudian di sini ada string yang ingin kita tampilkan. Kemudian di sini ada sintaks untuk memanggil variabel yang telah kita buat. Nah, untuk hasilnya sendiri, di sini akan tampil I love, kemudian variabel yang kita panggil yaitu withryschool.com, kemudian ada tanda seru. Nah, untuk pemanggilan lain pada PHP kita bisa menggunakan tanda titik setelah tanda petik 2. Kemudian menuliskan nama variabel yang ingin kita panggil. Nah, hasil runningnya akan sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada contoh untuk sum, penjumlahan. Di sini kita mendeklarasikan variabel x dengan value 5, kemudian ada variabel y dengan value 4. Nah, untuk operatornya sendiri untuk menjumlahkan sama seperti bahasa pemrograman lain. Nah, ketika di running ini akan menghasilkan 9 karena kita menjumlahkan value variabel x dan juga variabel y. Selanjutnya di sini ada variabel scope. Nah, pada variabel scope sendiri ada 3, yaitu ada variabel lokal, kemudian ada global, dan static. Nah, yang pertama ada variabel global. Variabel global sendiri dideklarasikan di luar fungsi yang kita buat. Nah, variabel global sendiri bisa kita akses di luar dari fungsi juga. Nah, pada script pada layar bisa dilihat di sini kita mendeklarasikan variabel x di luar fungsi yang kita buat. Nah, jika kita ingin mengaksesnya di dalam suatu fungsi, itu akan menghasilkan error atau bisa juga tidak akan menampilkan variabel yang ingin kita tampilkan. Karena jika seperti ini, kita hanya bisa mengaksesnya di luar dari fungsi yang kita buat. Nah, seperti yang tampil pada layar, di sini kita juga memanggilnya di luar fungsi. Nah, maka yang kita panggil di luar fungsi akan tampil dan yang di dalam fungsi tidak akan tampil. Nah, kemudian ada variabel lokal. Untuk variabel lokal sendiri bedanya dengan variabel global, variabel lokal kita deklarasikan di dalam sebuah fungsi. Nah, untuk variabel lokal juga kita hanya bisa mengaksesnya di fungsi itu sendiri. Kita tidak bisa mengaksesnya di luar fungsi yang kita buat dan juga di fungsi lain jika kita ingin mengaksesnya. Nah, hal itu akan menghasilkan error ataupun juga nilai dari variabel yang kita panggil itu tidak akan tampil pada layar. Bisa dilihat pada layar di dalam function myTest kita membuat sebuah variabel x dengan value 5. Di sini kita menampilkan variabel x. Di sini maka akan tampil value dari variabel x yang kita buat. Kemudian kita ingin menampilkannya lagi di luar dari function myTest ini. Nah, maka variabel x itu tidak akan tampil atau bisa jadi yang tampil adalah kesalahan atau error. Nah, hal itu karena kita mendeklarasikannya di dalam function myTest.
yang merupakan, nah ya, yang jika kita mendeklarasikannya di dalam sebuah function, maka itu kita sebut dengan variabel lokal. Kemudian jika kita ingin mengakses sebuah variabel yang kita deklarasikan di dalam sebuah function, maka hal itu bisa kita lakukan dengan menggunakan keyword global. Nah, seperti yang tampil pada layar, di sini kita mendeklarasikan variabel x dan y dengan masing-masing value-nya. Kemudian pada function myTest, kita ingin mengakses variabel ini, yang mana sebenarnya variabel global tidak bisa kita akses di dalam sebuah function yang jika kita mendeklarasikannya di luar function, karena variabel global hanya bisa kita akses di luar function. Nah, namun jika kita tetap ingin memaksakan hal tersebut, kita bisa menggunakan keyword global seperti yang tampil pada layar. Nah, setelah kita deklarasikan seperti ini, maka kita bisa mengakses variabel x dan juga y. Kemudian kita bisa menyimpannya di variabel y, hasil sum dari x dan y. Kemudian kita bisa menampilkan hasil dari variabel y di luar function ini. Nah, maka hasil runningnya adalah 15. Kemudian ada variabel statik. Nah, untuk variabel statik sendiri, di sini variabel statik biasa kita gunakan untuk menetapkan nilai dari variabel itu sendiri. Nah, di sini kita mendeklarasikannya dengan nama statik, kemudian nama variabel yang ingin kita buat. Kemudian di sini kita menambahkan increment, penambahan. Nah, untuk variabel statik sendiri, itu ketika kita merunningnya, jika nilai awalnya adalah 0, dan jika ketika kita memanggilnya, maka akan tampil 0. Kemudian ketika kita ingin memanggilnya lagi, 0 tersebut tersimpan, kemudian di-increment lagi, kemudian menghasilkan 1. Nah, itulah gunanya statik di depan variabel ini. Nah, tapi jika ketika kita menghapus statik di depan variabel ini, maka output yang dihasilkan adalah 000. Karena value dari x ini tadi tidak kita simpan. Nah, statik digunakan untuk menyimpan value dari variabel ini sendiri. Selanjutnya yaitu ada sintaks echo dan print pada bahasa PHP. Nah, yang pertama ada sintaks echo. Echo sendiri kita gunakan untuk menampilkan teks pada layar. Nah, untuk penulisannya sendiri bisa dilihat pada layar. Di sini kita bisa menggunakan tanda petik 2 untuk menampilkan teks yang ingin ditampilkan. Nah, bisa juga kita menambahkan tanda dalam kurung untuk menampilkan teks. Nah, ini bisa jalan. Kemudian pada echo sendiri kita bisa menambahkan banyak parameter di dalamnya. Namun, jika ingin menambahkan banyak parameter seperti ini, kita tidak bisa menuliskan
tanda dalam kurung semua isi parameternya. Ini akan menghasilkan error. Nah, kemudian ada echo sendiri juga bisa menampilkan integer. Selain string, echo juga bisa menampilkan integer. Nah, bisa dilihat pada layar. Di sini kita membuat ada variabel txt1, kemudian txt2, kemudian ada variabel x dan juga y. Nah, untuk menampilkan semua variabel ini, kita bisa menggunakan perintah echo, kemudian dengan tanda titik untuk memisahkan teks yang ingin ditampilkan, atau perintah html. Nah, kemudian menuliskan variabel yang ingin ditampilkan. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan echo untuk operasi sum pada PHP. Seperti pada layar, kita menambahkan variabel x dan juga variabel y. Nah, kemudian ada perintah print pada bahasa PHP. Nah, perintah PHP sendiri perbedaannya dengan echo, perintah echo tidak mengembalikan nilai apapun, sedangkan sintaks print mengembalikan sebuah nilai 1 ketika dijalankan. Nah, perbedaan lainnya, sintaks print sendiri tidak bisa kita tambahkan parameter lain, seperti jika kita ingin menampilkan ini. Nah, maka ini akan menghasilkan error. Jika kita ubah menjadi echo, nah ini akan tampil. Itu merupakan perbedaan lainnya antara echo dan juga print. Untuk yang lainnya, echo dan print sama, bisa menampilkan integer ataupun string ataupun float, ataupun untuk operasi sum, multiply, atau yang lainnya. Selanjutnya ada tipe data pada PHP. Untuk tipe data pada PHP sendiri hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Ada tipe data string, kemudian integer, float, boolean, array, kemudian ada object, null, dan resource. Yang pertama di sini adalah string. Nah, tipe data string sendiri merupakan tipe data yang menampung beberapa huruf menjadi satu kata. Seperti yang dilihat di sini, variabel x diisi dengan tipe data string kalimat hello world. Kemudian selanjutnya ada integer. Nah, di script yang ditampilkan di sini dibuat variabel x dengan
value integer. Nah, integer sendiri merupakan bilangan real yang tidak koma ataupun negatif. Nah, pada layar di sini ada sintaks for dump. Nah, sintaks ini sendiri digunakan untuk menampilkan variabel yang dipanggil, kemudian jenis tipe data variabel tersebut. Nah, maka akan tampil tipe datanya, integer, kemudian value dari variabel. Kemudian selanjutnya ada tipe data float, yaitu tipe data bilangan bulat atau koma. Contohnya bisa dilihat pada layar. Di sini menggunakan koma. Koma dalam bahasa Inggris titik. Nah, ini juga akan menampilkan jenis tipe data dari variabel X, yaitu float, karena kita menggunakan sintaks var dump. Kemudian selanjutnya ada tipe data boolean, yaitu merupakan tipe data seleksi atau true or false. Kemudian ada tipe data array. Nah, tipe data array ini sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Tipe data array bisa menampung banyak variabel dalam satu tipe data. Namun harus tipe data yang sama. Misalnya sesama tipe data integer ataupun sama-sama tipe data karakter dan seterusnya. Nah, bisa dilihat contohnya di sini, array dengan beberapa value index. Di sini Volvo. Nah, untuk array sendiri indeksnya dimulai dari 0, bukan dari 1. Nah, di sini indeks 0-nya yaitu ada Volvo, kemudian ada BMW, kemudian ada Toyota. Nah, kemudian pada PHP juga ada objek. Nah, yang biasanya digunakan pada OOP atau Object Oriented Programming. Nah, PHP juga mendukung OOP. Bisa dilihat contohnya di sini. Di sini terdapat kelas card dengan beberapa atributnya. Nah, di sini kita membuat objek baru dari kelas card. Kemudian kita menampilkan objek yang telah kita buat. Nah, kemudian di sini ada null, yaitu variabel kosong. Bisa dilihat contohnya pada layar.